Siasat licik ibu tiri bunuh bocah SD di Pontianak. Kasus penemuan mayat bocah berumur 6 tahun dalam karung di kota Pontianak, Kalimantan Barat, viral di media sosial. Kasus ini bermula saat korban dilaporkan hilang. Keberadaan korban Ahmad Nizam Al-Fahri sudah tidak diketahui sejak Kamis, 22 Agustus 2024, pagi. Keluarga sudah berusaha mencari, namun korban tak kunjung ditemukan. Diketahui, Nizam tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya di Jalan Purnama 1, Gang Purnama Agung 7, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kalbar. Keluarga korban juga sempat menyebarkan foto Nizam di sosmed berharap segera ditemukan. Teka-teki hilangnya Nizam berhasil terkuak pada Kamis malam sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kala itu, warga mencium bau tak sedap di sekitaran rumah korban. Saksi mata kemudian melakukan penelusuran dan mendapati bau tersebut bersumber dari sebuah karung. Posisi karung tersebut berada di celah dinding rumah Nizam. Saat dibuka, warga dikejutkan dengan sesosok mayat anak kecil yang belakangan diketahui adalah korban. Mayat Nizam memang sengaja disembunyikan. Posisi korban berada dalam karung ditutup menggunakan jas hujan, pakaian kotor dan keramik. Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya mengatakan, korban sempat dikurung oleh ibu tirinya. Kejadian tersebut terjadi pada Senin, 19 Agustus 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat itu, IF memarahi korban yang baru saja pulang sekolah. IF bahkan tega mengurung korban di belakang rumah dan tidak diberi makan. Ditambah kondisi saat itu Pontianak sedang turun hujan. Selam kurang lebih 24 jam, Nizam terkurung sendirian hingga lemas. Petit melanjutkan, IF kemudian memberikan makan dan minum kepada korban. Kondisi Nizam tidak kunjung membaik hingga saat salat asar. Pada akhirnya, korban tidak sadarkan diri. IF berusaha memberikan pertolongan dengan memberikan napas buatan. Takdir berkata lain, napas dan detak jantung Nizam terhenti. Bukannya membawa korban ke rumah sakit, IF malah menyeret Nizam ke belakang rumah. IF langsung membungkus tubuh korban dengan beberapa plastik dan kemudian memasukkan tubuh korban ke dalam karung yang sudah dipersiapkan, serta menyeret dan mendorong tubuh korban ke dalam celah antara dinding rumah pelaku dan tetangga sebelah dinding rumah orang lain, urai Petit. Pada pengakuan terbarunya, IF mengakui telah melakukan kekerasan hingga berujung tewasnya Nizam. Sebelum ditemukannya korban, IF sempat membuat skenario untuk menutupi kejahatannya. IF sempat mengaku ke keluarga dan ayah Nizam bahwa korban dijemput oleh ibu kandungnya. Diketahui, Tiwi, ibu kandung Nizam tinggal di Jakarta. Tiwi yang syok anaknya meninggal, langsung terbang ke Pontianak. Ia dalam kesempatannya membantah telah menjemput sang anak. Itu kan informasi awal hanya masih hilang. Katanya ada yang jemput dari pihak saya, tetapi kan tidak. Hingga akhirnya bapaknya Nizam menyampaikan bahwa Nizam meninggal. Katanya, dikutip dari Tribun Pontianak.co.id. Tiwi melanjutkan ceritanya, selama ini dirinya tak curiga dengan kondisi Nizam yang tinggal bersama ibu tiri. Namun, ia pernah mendapatkan informasi dari guru Nizam soal dugaan kekerasan yang menimpa korban. Terakhir, Tiwi meminta IF untuk dihukum berat terkait kasus tewasnya Nizam. Kalau kasih sayang Papa Nizam itu lebih besar kepada Nizam dibandingkan dengan anaknya. Secara garis besar seperti itu. Ada dendam yang terpendam di hatinya gitu, yang dia lampiaskan ke anak saya. Tapi kalau di depan Papa Nizam dia baik sama Nizam. Tapi begitu Papa Nizam dinas luar kota berapa hari, nah dia mulai itu ngubit Nizam, ngurung Nizam, nggak dikasih makan, kayak gitu Pak. Dan itu diakui pada kemarin malam pertemuan Mbak dengan dia? Iya, dia ngaku tentang apa yang dia lakukan sama Nizam. Saya juga berkomunikasi secara baik ya pada saat depan penyidik ya sama pelaku, dan itu aja sih keterangan yang bisa saya kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.